Dan itu ada kajian khusus ya, karena ada staf ahli yang melakukan pengkajian. Bisa jadi inflasi, bisa jadi apa namanya, barang tersebut memang apa akan dibatasi penggunaannya akan dibatasi impornya. Kalau akan dibatasi impornya berarti tarifnya dinaikin aja. Ya. Misalnya nih kalau Indonesia darurat diabetes ya. Jadi karena tingkat penyakit diabetes di dalam negeri itu meningkat sehingga pemerintah menganggap kayaknya gula harus dibatasi nih. Ya udah tetapin tarif. Bahkan malah ada wacana akan ditambah cukai untuk gula misalnya ya. Itu bisa jadi. Jadi tidak hanya karena faktor inflasi. Tapi bisa turun nggak sih, Pak? Harga Sekarang ya turun ya, ada kondisi-kondisi tertentu bisa jadi juga. Misalnya Indonesia mengalami deflasi, ya bisa jadi turunin. Atau produksi dalam negeri tidak mencukupi. Ada barang-barang tertentu yang produksi dalam negeri kurang cukup kurang nih, jadi bisa turunin nggak? Misalnya kayak kejadian COVID nih ya, masker dulunya tarif biaya masuknya 10%, terus jadi 0. Itu bisa. Kayak kemarin itu kan diturunin jadi 0 karena harga masker dalam negeri, masker bedah ya, masker bedah yang masuk ke Indonesia itu harganya mahal. Terus tarifnya tidak dirubah jadi 0, tidak serta-merta jadi 0 karena itu kan harus melalui proses ya. Tapi dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan sama beberapa menteri yang lain lah ya, ada Menteri Kesehatan, Perdagangan, terus berunding. Ini kayaknya Indonesia darurat masker nih. Ingat ya waktu awal-awal COVID kayak gitu ya, harga masker itu kan mahal banget ya. Satu biji itu berapa? Bisa 10 ribuan mungkin ya. Kalau sekarang kan balik tuh harganya normal lagi 1.000 2.000. Nah, karena melihat harganya mahal nih, sementara masyarakat butuh, maka disepakati untuk ada pembebasan bea masuk jadi 0%. Nah, tapi si importernya harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta untuk mendapatkan tarif yang 0% tadi. Ya, jadi bisa jadi 0, bisa jadi 5% turun. Gitu. Oke, Angel? Iya, makasih, Pak. Yang sama. Ada lagi yang mau tanya? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau rokok itu termasuk menggunakan tarif apa, Pak? Kalau rokok pakai cukai. Oh, tarifnya ada juga sih yang kalau rokok itu kan jarang impor ya. Ada juga pakai tarif spesifik ya untuk bea masuknya. Tapi selain dikenakan bea masuk juga dikenakan cukai. Terus ngitungnya tuh per bungkus atau per batang? Kalau rokok itu saya lupa berapa ya, ya. Nggak hafal kali ya, kan butuh BTBM itu tebal tuh segini. Jadi saya nggak hafal. Pakai hitungan. Kalau bukan kalau rokok itu kalau nggak salah dia pakai tarif spesifik, tarif ad valorem. Jadi harganya yang dilihat, bukan berapa. Jadi mau dia pakai hitungan bungkusan atau pakai satuan itu nggak ngaruh, tapi yang dilihat nilai transaksinya. Tapi saya lupa berapa persennya berapa. Gimana? Widya? Iya, Pak, udah ngerti. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Widya itu lagi di mana? Di rumah, Pak. Oh, kok pakai masker? Enggak. Ini jilbab. Oh, ini ya, apa namanya? Cadar. Enggak. Terus? Iseng doang, Pak. Oh, iseng. Oke, lanjut. Ada lagi? Kalau tidak ada, thank you. Ada nggak?
Ayo. Nggak ada? 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada, Saya Pak. oh gitu, Daniel. Bentar Pak, headset saya lepas Pak earphone-nya Pak. Oke. Saya nggak usah pakai earphone Pak, saya pengen nanya Pak. Ya terserah mau pakai atau enggak. Nggak nyambung Pak soalnya Pak earphone-nya. Yang mengenai tadi Pak, yang masalah nggak adil kalau misalnya apa namanya, yang tadi kalau pakai perhitungannya spesifik, kan kalau Incoterms-nya dia pakai DPP itu yang rugi eksportir kan Pak ya, soalnya kan dia yang bayar bea masuknya Pak. Iya. Tapi kan Pakai CIF ya Pak, tapi ya. iya, yang pelaku di Indonesia kan CIF. Oke. Tolong Pak pertanyaan saya Pak. Oke. Benar? Udah? Iya Pak, udah itu aja. Oke, thank you Daniel. Oke, yang lain ada mau tanya? Saya Kalau mau tidak tanya ada. ya Pak, Oh, boleh. Siapa? itu kan tadi dampak tarif impor itu ada yang menyebabkan harga barang di dalam negeri naik ya Pak. Tapi kok barang impor kan pas masuknya dapat bea masuk juga kan, biar harganya selaras sama yang di negeri. Tapi kok lebih banyak apa ya, kayak barang impor yang harganya lebih murah gitu Pak. Itu kenapa Pak? Jadi tetap murah gitu. Berarti masuknya benar-benar murah. Misalnya nih, apa contohnya? Coba sebutin. Yang kamu temuin lebih murah dibanding yang produk dalam negeri. Kayak produk semacam pulpen or baju gitu, kadang lebih murah dari produk mereka. Baju lah ya, yang itu ya. Contohnya baju. Kalau baju kan masalah lebih murah atau lebih mahal kan dilihat dari kualitasnya. Contohnya baju yang produksi dalam negeri kan kadang jauh lebih bagus kan yang dari misalnya dari produk Cina, ya kan? Misalnya nih kamu ke mana? Tanah Abang. Ke Tanah Abang terus yang harganya lebih murah ya. Kalau misalnya kalian ke Grand Indonesia, otomatis yang impor, yang apa? Baju impor jauh lebih mahal kan dari lokal. Contohnya ke inilah ya, ke Tanah Abang. Misalnya ada batik, kan banyak ya sekarang batik yang stempel ya. Malah batiknya itu dari Cina karena mereka pakai stempel atau cap gitu doang. Dibandingkan kalau misalnya yang produk dalam negeri, misalnya batiknya itu memang dicanting, yang batik tulis, otomatis kan memang jauh lebih mahal yang batik tulis dibanding yang diimpor tadi. Jadi nggak bisa apple to apple untuk bandinginnya gitu. Jadi secara kualitas biasanya yang jauh lebih murah, yang produk impor yang jauh lebih murah dari produk lokal itu biasanya kualitasnya diragukan. Gitu. Walaupun dia tuh sudah makanya walaupun dia sudah dikenakan bea masuk kok masih aja lebih murah. Ya karena memang kualitasnya jauh banget. Gimana Santi? Oke Pak, makasih. Yo, sama-sama. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Daniel. kita kan ngebahas tentang kebijakan tarif ya Pak, untuk mengimbangi pasar. Kalau misalnya Indonesia ingin meningkatkan produknya di luar negeri itu atau di pasar internasional, kalau misalnya penerapan bea keluarnya dikecilin itu termasuk praktek dumping nggak Pak? Enggak. Kalau praktek dumping itu harga barangnya bukan tarifnya. Jadi misalnya produksi dalam negeri, misalnya baju lah ya, baju dijual di dalam negeri, misalnya baju merek X dijual di dalam negeri itu 1 juta per baju, terus yang dijual ke luar negeri itu cuma 500.000, itu yang namanya dumping. Tapi kalau tarif bea keluarnya direndahin itu yang nggak ngaruh, bukan dumping itu namanya. Jadi tarifnya tarif bea keluar itu dikurangin berarti kan
pemerintah membantu produksi dalam negeri untuk lebih banyak diekspor. Dan biaya keluar itu nggak banyak, jenis barang yang kena biaya keluar itu nggak banyak, nggak sebanyak biaya masuk. Jadi yang kena biaya impor, biaya keluar itu rata-rata produk-produk yang bahan-bahannya takutnya tidak bisa diperbarui, misalnya mineral bumi, terus minyak kelapa sawit dan yang sejenis itu, batu bara. Jadi kalau misalnya kayak tumbler ini mau diekspor, ya bisa jadi biaya keluarnya itu 0, karena malah itu membantu para pengusaha UMKM bisa digalakkan ekspornya. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Berarti kalau pihak eksportir itu harus berarti kalau eksportir itu harus menyesuaikan dengan Incoterms dari negara importir ya, Pak? Ya, tapi kan nanti yang bayar biaya masuknya kan importir rata-rata, jarang yang pakai DDP. Ada tapi nggak sebanyak yang pakai CIF, pakai FOB. Jadi itu urusan importir di luar negerinya. Misalnya kamu mau impor ke Argentina, ya urusan pembeli kamu yang di Argentina untuk bayar biaya masuknya. Gitu. Oke. Cukup. Yang lain ada lagi? Cukup ya. Gaby, sudah masuk semua Gaby? Udah Pak, dari Total tadi 35. Ada yang sempat keluar ya ini ya? Iya Pak, ada yang sempat keluar tadi pas pertengahan tuh saya lihat ada 35 Pak. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau ditanyakan di grup, silakan. Tapi mohon maaf agak late respon, apalagi malam ini saya ada yang harus saya selesaiin karena besok ada rapat sama kedutaan Amerika. Jadi saya cukupkan kelas hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dan